Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta berbela hidayah yaumil qiyamah. Jamaah pencinta pengajian Langgar Darul Hijrah yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita sambung pengajian kita mengenai faslun fil wara'i, yakni mengenai pasal meninggalkan yang haram. Allah alaihi salatu wassalam telah bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata beliau, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, la dina liman la khasyata lahu. Tiada sempurna agama bagi orang yang tiada merasa takut baginya. Wala aqla liman la ismata lahu, dan tiada berakal bagi seorang yang tiada menjaga bagi agamanya. Wala imana liman la wara'alahu, dan tiada beriman baginya seseorang yang tiada meninggalkan yang haram baginya. Jadi bila mana kita di dalam menjalani hidup, bila mana apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu tentunya kita seharusnya memiliki perhitungan, memiliki pemahaman. Mina digawi kirani mendatangkan dengan pahala atau dosa. Mina bugawi ini baikkah ada? Minang bugawi ini bermanfaatkah ada? Jadi otak kita ini baru bermain. Bila mana hal yang diperbuatnya itu nyata sudah kada baik, jelas sudah dilarang oleh agama, tapi masih digawinya. Umpamanya nih, bila kita berusaha berdagang umpamanya, maka berdaganglah dengan sejujurnya. Jangan sampai mengurangi timbangan, mana ditambahi timbangan. Ya lah, mana tambah tambahi. Artinya apa? Dikala seseorang punya batu tukar, jangan kita kurangi timbangannya. Meski kita menemukan lalu kita hendak lebihi. Tahu kita nih, bila kita mengurangi timbangan ini, untung kita. Cuma kita tahu akibatnya berarti berdosa.
Dia makin manggil orang. Akal sudah bermain nih. Apabila kita melanggar, berarti otomatis imannya seseorang itu berarti turun. Makanya dikatakan iman itu bisa naik, bisa turun. Naik bila ia berbuat taat kepada Allah, tetapi turun, bahkan drastis turun sama sekali bila mana ia lupa kepada Allah, sehingga ini memperbuat dari perbuatan yang jelas dan dilarang oleh Allah. Nah, kita pikir mana itu kalau kita pikir kita yang lainnya kita meletakkannya menyenangkan kehendak, yang Allah menyenangkan kehendak, yang penting puas hati sudah. Padahal kita memikirkan nanti puasa itu bujur salah. Nah ini tadi. Nah, jadi bila mana orang tersebut dapat mengendalikan, dapat meninggalkan sesuatu yang diridai oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang menimbulkan suatu keharaman, maka orang tersebut nantinya jelas mendapatkan suatu peruntungan berarti. Dan justru sebaliknya, bila mana orang itu lengah dan ia memperbuat hal demikian dalam artian apa? Kadawaranya, ada meninggalkannya yang haram-haram, maka orang tersebut adalah dikatakan ada sempurna imannya seseorang tadi, dan bahkan bila mana yang ada merasa takut yang apa yang perbuatnya, maka orang tersebut lintas dikatakan juga ternyata dikatakan apa? Ada berakal, artinya apa? Ada memikirkan jasa nasib dirinya di kemudian hari juga. Wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak dikatakan beribadah bagi seseorang yang mana seseorang tadi la ilma lahu, yang tidak ada ilmu baginya. Jadi kita bila kita beribadah hendak menghasilkan pahala, harus tahu ilmunya. Berwudu kayak apa ketika kita berwudu, sembahyang kayak apa ketika kita sembahyang, berkorban nih, ada berkorban nih harus tahu ilmunya juga, supaya apa yang kita korbankan itu jujur mendapatkan wilayah pahala kita, mendapatkan sahabat kita di yaumul kiamah kita. Kayak apa? Jangan sembarangan. Nah kayak apa? Utamanya kita tahu dulu syaratnya apa. Wudu apa syaratnya? Sembahyang apa syaratnya? Syarat turun tahun ini dulu. Kayak itu juga dengan berkorban apa syaratnya? Hujan dan berkorban juga, tapi tak punya syaratnya nggak tahu. Nah syaratnya, yang pertama bagi nang berkorban, bagi nang ada yang ngerti cuma korban perasaan aja. Ya Allah diberi orang, alhamdulillah. Kali diberi orang, dia main ya Allah. Dia berkurang lah mengenai. Aku kan bilang berapa tahun harus walau diberi sini untuk makasih untuk korban taruh senjata. Kita ada dalam sedikit ini ada sebuah kurang gitu ya. Jadi dosa apa jadinya? Misalnya ibu orang kata tuh karena itu kita yang Allah tuh nanasipan sudah, yang Allah apa juga. Ada malah makan juga biar minta makan itu, kalau lagi langsung kenal awak langsung makan itu ada juga, ya Allah. Jadi nggak usah mengoyak orang, ya nggak usah mengoyak orang. Lebih orang alhamdulillah, buat kita akhirnya menimbulkan dosa bisa kita. Nah Pak, tadi syaratnya yang pertama orangnya harus beragama Islam, ini harus tahu kita. Jika orangnya ada Islam, jelas tertolak syaratnya. Nah kedua, orangnya pulang harus ajil balik. Nyati kalau kita ada keluarga hendak berkorban, ditihin berkorban itu siapa dulu orangnya? Cucu aku jasinin berkorban, dilihatin cucu kayak apa dulu? Oh masih di curatan, masih nang umur 1 tahun 2 tahun enggak? Ada kawan ini? Atau maunya SD juga mau berbarka lagi kita bawa? Aneh, baru balik. Umur kelas 5 baru kalau hilang, kelas 6 baru masih internet. Ini baru masih ada sah. Berkorbannya salah, ada sah. Sia-sia dia rugi.
pelajari dulu syarat-syaratnya tadi. Nih, kalau dia sudah balik mau pulang, dilihatin pulang. Syarat yang berikutnya nampak pulang. Kurangnya harus merdeka. Ini merdeka berarti sudah ada dari budak bagi kita. 6 ke 4 pulang apa orangnya. Diperhatikan orangnya harus bakal. Ada orangnya sudah balik cuma imul, nah bakal orangnya. Nyala. Berjalan kena kaulu insiden jalan pulang akhir. Itu jaga wian lah. Ada lah. Ada orang enggak? Ada. Jadi sampai mau beli pulang berarti kan ada beresnya kalau ini nih. Ya Allah nih, ada beresnya. Ada dulu saya tanah itu tak. Cuma orangnya pintar aja memang bila disuruh orang banyak mau bersih sebuah motor. Maunya akurnya. Maka bisa kok menunggang motor. Maunya. Diberi makannya orang, makan. Tapi dia berjalan makanya kalau benar edit, kalau berjalan tetap kalian kalau uyuh itu hanya empat jalan cepat yang tutup ya enggak bisa juara gitu. Ini mahir ya Allah. Sampai kapan aja nanti ya kalau ini dasar berjalan memang kuat kan besi ini jadinya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Syaratnya adalah mampu untuk berkorban, mampu dan dipaksakan. Mampu itu artinya itu kawa kita segala-galanya ini kawa menada berarti berkorban dan berkorban ini ada batas waktu lah. Kalau mungkin berkorban tahun ini ada lagi sudah berkorban dan ada. Artinya apa? Di mana kita ada berkelebihan maka kita dianjurkan untuk mengambil berkorban itu tadi yang ada. Berbeda dengan akikah. Kalau ini akikah sekali seumur hidup. Makanya kalau dia nonton sudah tua ini rawan akikah ini. Kalau ini tahun ini mana aja baik akikah, belum akikah mau aja. Bandingnya berkorban, jelas ya bagus berkorban. Kenapa jadi bagus berkorban? Sebab akikah itu ada tanggungan orang tua kita. Mulai dari umur 7 hari, 14 hari, 21 hari sampai balik. Ini kan balik lagi sudah kita balik sudah bertahan. Ya, buat tujuan sudah ada lagi jadi tak. Sudah buat tujuan nyawa. Tadi. Jadi bila kita nak beribadah supaya menjadi nilai yang pahala dan memberi manfaat sahabat kesan kita kena, maka harus ada ilmunya. Intaba satu, intaba masuk. Harus ada syarat bila tertolak syarat itu maka tertolak yang kita gauli. Kemudian wala muru'ata liman la sadaqata lahu, dan tidaklah kepribadian itu patut bagi orang yang tidak ada sedekah atau pada memiliki derma dan derma. Wala muru'ata liman la sadaqata lahu wala amana liman la sirra lahu, dan tidaklah memberi keamanan bagi orang yang tiada punya rahasia baginya. Makanya apa tuh? Kita ini bila ada masalah, masalah ini jangan hendak diurang-urang dipisahkan dengan orang. Nya lagi ada kalau kita begitu bakawan kena akrab kepada saya. Ya kuala bagi sana kamjen kamu rahasia punya ada dalam lainnya. Bilanya ada yang tahu berarti kan mama. Itu ada rahasia lagi itu orangnya. Ini benar. Memberi keamanan banyak ada kita ancaman nih kita. Buat siapa tahu kita suatu saat kita ada permusuhan duanya habis dibongkarannya dia. Bisa aja tuh aja lah. Ya aja. Ini pokoknya rahasia banget yang mau kami non kami aja yang lain nggak ada. Kan yang rahasia lagi itu benar. Rahasia itu disimpan. Ada ancaman misalnya kita
menambah itu ada berahasiaan lagi sudah. Apalagi kan pokoknya banu curhat di medsos maginya kita hancur lalu sesuatu hal yang kada baik dengan diri kita untuk umurnya bahwa jangan dibongkar mau tahu bahwa sampai mati terkecuali bisa dia membuka hal demikian dari dia yang menjadi jalan keluar. Nah kayak apa kita cari ulama kau orang alim kan nang kau memberikan nasihat nang kau beri kita petua segala macam amalan kawan orang lebih jangan seorang juga. Nah ini tadi nang kawan biar agar minum kayak apa ada sama juga. Nah jadi itu kada akan memberikan keamanan bagi orang tersebut bila mana yang memperbuat. Wala taubata liman la taubika lahu, dan tiada bertobatlah bagi seorang la taubika lahu, yang mana bagi seseorang itu tadi tidak mendapatkan suatu pertolongan baginya. Makanya kita berikan taufik hidayah inayah petunjuk inayah itu pertolongan untuk kurang lebihnya taufik juga kurang lebih hijab. Wala sakha'a liman la haya'a lahu, dan tidaklah sifat dermawan itu patut bagi seseorang yang tidak merasa malu bagi dirinya. Biasa referensi melihat orang bila ia menyumbang, ada 6 orang menyumbang secara bertampakan. Tampak berarti kita ini berkisah. Orang yang berkisah itu namanya berkisah dengan kawan itu bila niatnya tidak hendak dipuji orang, hendak dinilai orang, maka apa yang ia dermakan itu bilang sudah. Ada dua orang yang tadi ketika ia berderma bila punya banyak bercongol, umpamanya contoh celengan tahu orang celengan. Makanya celengan itu banyak orang ngalanya celengan dia menceleng begitu. Ya ada nanti terkena musim pura guring bila lama pura guring mesti lewat dengan bangun orangnya bisa guring. Nih ada yang kata kayak Pak begitu membuat mantang dibuatnya 100.000 50.000 event tampak yang kayak paloi banyak membuat uangnya begitu namanya manajer bos membuat manajernya itu panas bosnya banyaknya paloi membuat 300.000. Dia ini kalau paloi paling ada sama harus membuatnya banyak pada paloi 500.000 tahunnya baik bisa besok tadi kita banyak menonton di sini aku dapat 3 bang itu tadi bisa pakai aja dibuat saat ini tulang jadi dia pas bos 3 tuh orang awalnya gitu berlahan ini kita buat tapi buat sudah ya Allah ini jalannya bila mesti tadi ada juga orang tadi membuat penderma juga cuma berhikmat betul. Ini sudah terjadi yang baik. Ini lantaran tertutup nanti. Sini dia nak membuat 10.000, membuat 100.000. Padahal di 100.000 tadi suruh ini bisa makan baras sekentang. Oleh lantaran tertutup, nah tertutup bisa kalau orang membuat nak beri. Aku tadi lihat orang, kenapa gak nonton tanya? Ya Allah, dia nak membuat 1.000 ke 2.000. No problem, ada urusan salah orang, sama itu orang, syukur aja sama Allah. Yang penting kita berharap mudah-mudahan apa yang kita buat ini diridai Allah. Mudah-mudahan ini kita dapat membantu kita menyelamatkan kita walaupun sedikit. Kita jangan menurut pandangan orang, jangan kita menurut pandangan Allah saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini membantu dengan diri kita.
Mudah-mudahan bisa menyelamatkan yang kita. Kita ini kebanyakan gengsinya dari pam, dia kalau buat 10.000, 5.000 kayak seorang, baru tutup kayak memang mengajual lebih 1.000, tapi murah ya lah memang. Padahal kan masalah sudah bapak, usah. Ya sini tadi gara betutup tadi nukar balas akibatnya. Ya anak menghijau pasok ke situ. Aku tengah cari jadi tidak nah di sini nih. Bapak dari orang balas mohon maaf lu nah. Kayak kita tukar kuning tadi nih. Mau ada mau sini bocor ke masjid kepada panitia. Ulun mohon maaf lah di sini nih. Bila ada duit 100.000 di situ nih. Ulun kebetulan ulun desa bocor tapi kebetulan buat balas di sini. Tak buat tadi nih nah. Ini nama bayar saja 10.000, berarti salah ambil rupanya tadi. Nah, gara-gara dapat tadi, gara-gara akan dilihat tadi, maju dilihat ini membuat tadi tu. Nah, yang saya calokkan dia tak. Ini tadi, untuk juga dia percaya ya Allah, tidak percaya apa? Nah, tadi. Maka daripada itu kita tawarkan menurut kemampuan kita, jangan menurut orang lain jangan. Usah kali lihat bagian kurang berpengantin yang bagian kita ini aja kalau sabatu hak nanti ini kalau bilang ini saya kita mau ngasihnya lah kita mau kuning tangan dari membuat dia mampu 2.000 jadi dalam untuk kalau dibuka orang ada lah ada aja untuk begitu bang blok aja ada bang blok yang ada kosongan jong jalan rasanya tuh ada nak kampung tuh yang bila membalik tulisnya ini membalas kayak surat ada jadi lah bila kita ini membalik yang membalik 100.000 catatannya alamat kian alamat kian catatannya asli jelas kan bila kian bacaran itu balas itu ada itu orang nang kampung lagi melihat ada walau kita sini kan ada sini yang awal kita cari namillahi ta'ala ya kalau Tuhan mau lebih baik jangan kita mengharap balasan daripada sesama hamba tetapi kita berharap mudah-mudahan apa yang kita gauli itu tadi dibalas oleh Allah Ta'ala yakin ya dan balasan itu tadi kan mesti berupa daripada harta nyati balasan itu kan mesti bisa dibalas oleh Allah Ta'ala kita dengan terasa di dalam hati kita bisa tenang terus itu bisa dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kesehatan sehat terus kita bisa dibalas oleh Allah Ta'ala kita ini dengan anak-anak kita atau cucu kita ini orang yang taat saleh-salehah orangnya bisa jadi itu ini banyak. Jadi jangan kita mengharap semata-mata cuma benda atau harta tersebut dan demikian itu kadang mesti memberikan kebahagiaan yang seutuhnya dengan diri kita justru menimbulkan kerugian yang kita menghadapi. Daripada itu kita berharap jujur apa-apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala diridainya dan dibalas nantinya sebagai amal ibadah kita yang dapat nantinya menyelamatkan yang diri kita ketika kita nantinya berada sudah di alam kubur nanti. Itu yang terpentingnya Allah mengharapkan apa. Jadi urusan lain dan segala macam. Nah jadi daripada hal-hal demikian tadi bisa-bisa ya kita lagi artinya untuk mengandalkan dengan diri kita ini nah apa yang kita keluarkan itu tadi kita berharap mudah-mudahan menjadi amal ibadah itu kesimpulan dengan jadi jangan sampai berarti begitu kita beramaliyah tadi hendak kita puji jadi jurang kayak gimana tadi bila ada celengan bila kita membuat jangan merasa sungkan jangan segan asal jangan dipanggal aja dan buat mungkin panggal maka bisa itu orangnya nah 1.000 2.000 salah aja jangan sampai ada rasa gengsi di hati kita rasa gengsi itu karena merugikan dengan diri kita. Ada tawaran setengah 5 lebih. Iya. Iya.
Biar anak biar dibagikan. Jadi masalah akikah ini nah utamanya kewajiban bagi orang tua kita. Nah kesimpulannya sebagian paham mulai kita harus sampai akil balik. Kalau yang sudah balik artinya ada urusan kita lagi, urusan yang hendak akikah monggo silakan dari bapak yang ada terserah saja. Tapi kalau umpamanya kita disuruh mengambil dua pilihan, anak berakikah kan ada korban, mengambil korban terima akikah sebab sudah lepas kita akikahnya tadi pilih berkorban daripada berakikah. Ini samanya orang tetap kemudian dia baik diganti berkorban sama aja juga, cuma kedudukannya itu karena beda. Begitu kita ini lain. Kalau ini berkorban pula siapapun nambah korban di rumahnya nah. Yang penting di rumah tanang di dalam rumahnya. Nak pian kan, anak pian kan. Selama ada 5 syarat yang mencukupi, saya itu nambah korban apa aja Rasulullah ketika disembelih menetes di awalan tetesan pertama, maka Allah ampuni dosa orang nambah korban dan dosa daripada keluarganya. Ini istimewanya piannya. Dan orang yang memberi daging-dagingnya tadi begitu dikorbankan, diberikan jalan orang mana kalian diberinya baik kesan menang tetangganya kesan bagian miskin, kesannya keluarganya dibagi-baginya nih, maka apa yang dibaginya itu nantinya seorang nanti ketika ia meninggal dunia dibangkitkan dari alam kuburnya, ia akan merasakan ketenangan. Tenang nanya bangunnya kadang bingung jadi kita dengar istimewa yang tadi tenang orangnya korban. Makanya begitu kita berkorban jangan sampai hewan yang kita korbankan ini sampai dijadikan duit atau dijadikan upah. Paham kan? Kalau gini janganlah nyuruh tukang jaga tukang sembelih, ini kebetulan tukang sembelih juga tapi jadi dia tukang sembelihnya ulun kan usah bisa jadi duit, ulun upahnya cukup minta kepalanya aja misalnya itu lah, atau minta kulitnya aja, atau minta buntutnya aja, atau minta tanduknya, pokoknya apanya anak-anak dia usah bila jabat nah gugur korban gantian dianggap ada korban artinya itu tadi bersedekah aja. Bila dia mengihakan makanya upah kita balain. Bila pindah mau upah duit balain. Jangan ini atau namanya curang kulitnya ini nih kita ambil aja kita jual gini kulitnya, karena duitnya diberikan ke masjid ada boleh juga. Pokoknya khusus diberikan. Ada boleh digabung, ada boleh dijual belikan gitu kesimpulannya disedekahkan. Kan banyak orang kulit yang macam lagi bisa dua aja lah bisa nambah lagi. Ada boleh masjid segala masjid lagi urusan ini kita berbagi biasa orang yang fakir, orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan dasar daripada kerabat-kerabat kita. Kulit kan bisa dicancang kemudian kan macam-macam ini bisa ya kan makan buntutnya segala macam ini. Jadi kesimpulannya lah apapun yang ada di hewan yang kita korbankan itu jangan sampai ada kata di situ upahnya di situ dengan kesimpulannya. Sedekahkan ada bapak, jangan upah. Kalau jadi kan bisa keluar jenang orang mulai nggak usah gini upahnya duit, aku upahnya menjengin kepalanya aja gini di sini. Tanduknya mengiyakan ya sudah lah baru sudah selesai itu. Nah itulah kubur keberkahan. Nah makanya yang tadi perlu diketahui bila kita beribadah itu harus tahu syarat-syaratnya supaya jangan merusak dengan ibadah kita. Ada lagi sini tak komik? Ada lagi? Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Alhamdulillah. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad.
اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.